Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladika Rizal Anwar. NIM saya 10525041. Saya dari kelas IS 2. Di presentasi ini saya akan membahas materi tentang teknologi 5G dan masa depan komunikasi global. Ada 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama, bagaimana teknologi 5G dapat mengubah industri seperti transportasi dan kesehatan. Apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan luas 5G? Yang kedua, apakah ada risiko atau kekhawatiran yang terkait dengan implementasi teknologi 5G secara global, misalnya terkait keamanan nasional atau privasi? Yang ketiga, apa dampak dari teknologi 5G terhadap ketimpangan digital? Apakah teknologi ini dapat mempersempit atau memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang? Kita sangat butuh jaringan 5G di era digital zaman sekarang. Jika 4G mengubah cara kita menggunakan smartphone, maka 5G akan mengubah cara kota, pabrik, dan layanan kesehatan bekerja. Di video ini kita akan membahas teknologi 5G generasi kelima dari jaringan seluler yang bukan hanya tentang kecepatan data, tetapi juga tentang latensi ultra rendah dan koneksi masif untuk IoT. Kita akan mengidentifikasi peluang transformatif 5G di sektor transportasi dan kesehatan, menganalisis tantangan implementasinya, dan mendiskusikan dampaknya pada kesenjangan digital. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu pilar teknologi 5G. 5G hadir dengan 3 pilar utama yang tidak dimiliki 4G. Pertama ada EMBB, yaitu kecepatan tinggi, atau ia adalah Enhanced Mobile Broadband. Ini yang sering kita dengar, kecepatan puncaknya bisa mencapai 10 GB per second. Yang kedua ada MMTC, yaitu koneksi masif untuk IoT. Atau ia adalah Massive Machine Type Communication. 5G dapat menghubungkan jutaan perangkat per kilometer persegi. Yang terakhir ada URLLC, yaitu latensi ultra rendah. Ia adalah panjangannya adalah Ultra Reliable Low Latency Communications. Ini adalah jantung revolusi 5G. Latensi turun drastis dari 50 sampai 100 ms di 4G menjadi hanya 1 milidetik di 5G. Masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh 4G. Pertama ada latensi tinggi atau keterlambatan respon. Tidak memungkinkan komunikasi V2X atau Visual to Everything yang instan, tidak memungkinkan kontrol robot bedah dari jarak jauh, dan tidak cocok untuk kontrol mesin dan robot di pabrik smart manufacturing. Yang kedua ada kapasitas koneksi yang terbatas. Jaringan 4G dirancang terutama untuk menghubungkan smartphone dan perangkat broadband sejenis. Tidak mampu menangani miliaran perangkat IoT. Dampaknya membatasi pengalaman pengguna dalam teknologi imersif. Yang ketiga, kecepatan puncak. Kecepatan puncak 4G relatif terbatas, sekitar 100 Mbps secara teoritis, yang tidak mampu untuk mentransfer data yang sangat besar. Berikut adalah dalam bidang layanan kesehatan bekerja. Contohnya ada bedah jarak jauh. Jika menggunakan jaringan yang tidak memadai, penundaan respon sekecil 100 ms saja sudah mempengaruhi presisi, membuat gerakan robot menjadi tidak akurat dan tidak sinkron dengan gerakan dokter. Keterlambatan ini berpotensi menimbulkan kesalahan fatal yang mengancam nyawa pasien. Sedangkan respon saraf manusia terhadap sentuhan sangat cepat, yaitu sekitar 1 ms hingga 10 ms. Dengan adanya 5G, dokter spesialis yang berlokasi di kota besar dapat melakukan operasi pada pasien yang di daerah-daerah terpencil.
memungkinkan respon cepat dalam situasi darurat di lokasi bencana atau medan perang. Ahli bedah senior dapat memberikan panduan secara real time kepada dokter junior di lokasi lain. Ada studi kasus nyata yaitu pada tahun 2019 di Tiongkok telah berhasil dilakukan operasi bedah otak pada seekor hewan yang berjarak 3.000 km dari lokasi dokter. Membuktikan kelayakan konsep remote surgery pada jarak yang ekstrim. Kita masuk materi yang pertama, yaitu bagaimana teknologi 5G dapat mengubah industri. Apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan luas 5G? Pertama, ada tantangan infrastruktur dan teknis. Ada kebutuhan yang pertama itu kebutuhan infrastruktur yang padat, terutama yang menggunakan frekuensi tinggi, memiliki jangkauan sinyal yang lebih pendek dan rentan terhalang. Investasi modal yang besar. Peningkatan jumlah infrastruktur memerlukan investasi modal yang sangat besar dan berkepanjangan dari operator telekomunikasi. Berikutnya ada alokasi spektrum frekuensi. Pemerintah di banyak negara menghadapi kesulitan dalam mengalokasikan dan membersihkan spektrum frekuensi yang memadai. Itu terjadi karena konflik dengan penggunaan frekuensi lain. Yang kedua ada tantangan ekonomi dan kesenjangan digital. Pertama, fokus di perkotaan. Karena biaya implementasi tinggi, peluncuran 5G cenderung difokuskan terlebih dahulu di kota-kota besar, pusat industri. Berikutnya, akses perangkat yang mahal. Untuk merasakan manfaat penuh 5G, pengguna memerlukan perangkat hardware yang kompatibel, sehingga menghambat adopsi massal. Yang ketiga, tantangan keamanan dan regulasi. Pertama, permukaan serangan yang lebih luas. 5G memungkinkan koneksi masif untuk IoT. Setiap perangkat yang terhubung adalah titik masuk potensial bagi penjahat siber. Berikutnya ada privasi data. Jaringan 5G memproses data dalam volume besar dengan kecepatan tinggi. Kekhawatiran tentang pengawasan, penyimpanan data, dan bagaimana perusahaan dan pemerintah menggunakan data yang sangat sensitif. Berikutnya ada kekhawatiran keamanan nasional. Isu geopolitik terkait dengan pemasok peralatan 5G dari negara tertentu menimbulkan kekhawatiran tentang resiko spionase. Berikut adalah penerapan dan peluang dalam sektor industri. Yang pertama, ada transportasi cerdas. Konektivitas kendaraan otonom dan manajemen lalu lintas cerdas, transportasi lebih aman, pengurangan kemacetan, dan optimalisasi rute logistik. Yang kedua ada kesehatan bedah jarak jauh, pemantauan pasien real time, dan konsultasi medis berdefinisi tinggi. Berikutnya ada industri manufaktur dengan koneksi sensor dan robotik tanpa kabel yang andal. Peningkatan efisiensi operasional, maintenance prediktif, dan kualitas produk yang lebih tinggi. Materi yang kedua, apakah ada resiko atau kekhawatiran yang terkait dengan implementasi 5G secara global, misalnya keamanan nasional atau privasi? Yang pertama, kekhawatiran keamanan nasional. Ketergantungan pada pemasok tunggal. Banyak negara khawatir menjadi terlalu bergantung pada satu atau dua perusahaan multinasional tertentu. Berikutnya ada resiko pintu belakang. Jika peralatan yang digunakan mengandung backdoors, ini dapat memungkinkan negara asing atau entitas jahat untuk melakukan kejahatan. Berikutnya ada jaringan kritis. Karena 5G akan mengendalikan infrastruktur kritis seperti jaringan listrik,
Kegagalan atau penyalahgunaan jaringan ini dapat melumpuhkan fungsi-fungsi vital negara. Yang kedua, resiko privasi data dan siber. Permukaan serangan yang lebih luas. 5G memungkinkan miliaran perangkat IoT seperti sensor, kamera, perangkat rumah pintar, dan lain-lain terhubung. Setiap perangkat ini adalah titik masuk potensial bagi peretas. Berikutnya ada pengumpulan data yang masif. Kecepatan dan kapasitas 5G memfasilitasi pengumpulan data pribadi dalam volume yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang bagaimana data sensitif. Berikutnya keamanan edge computing. 5G bergantung pada edge computing. Meskipun ini mengurangi latensi, hal ini juga berarti data diproses di lokasi terdesentralisasi. Yang ketiga, ada kekhawatiran etika dan sosial, yaitu penyalahgunaan AI. 5G mempercepat adopsi AI dan sistem pengawasan berbasis kamera. Terdapat kekhawatiran etika tentang penggunaan AI atau pengawasan massal. Berikutnya ada kesenjangan digital. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, biaya implementasi yang mahal berisiko memperlebar kesenjangan digital. Berikutnya, materi ketiga adalah apa dampak dari teknologi 5G ini. Apakah teknologi ini dapat mempersempit atau justru memperlebar negara maju dan berkembang? A. Risiko memperlebar kesenjangan. Ini tentang yang negatifnya. 1. Biaya infrastruktur yang sangat tinggi. Dampaknya, negara maju dapat dengan cepat menginvestasikan modal besar ini, sementara negara berkembang seringkali bergumul dengan biaya dan birokrasi. Yang kedua, ada fokus peluncuran di area menguntungkan. Dampaknya ini meninggalkan wilayah pedesaan dan terpencil. Yang umumnya berada di negara berkembang atau daerah miskin. Berikutnya ada kesenjangan perangkat. Dampak dari kesenjangan perangkat adalah harga perangkat 5G terutama di awal peluncuran relatif mahal, sehingga tidak terjangkau oleh sebagian besar populasi penghasilan rendah di negara berkembang. Yang B, potensi mempersempit kesenjangan. Berikut adalah yang positif. Yang pertama ada solusi Fixed Wireless Access atau FWA. Latensi ultra rendah 5G 1 ms dapat memungkinkan remote surgery dan konsultasi spesialis real time. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. 5G FWA dapat menyediakan koneksi broadband berkecepatan tinggi ke rumah tangga tanpa perlu menarik kabel serat optik yang mahal. Dampaknya ini dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan hemat biaya untuk membawa konektivitas secara perkotaan. Yang ketiga, pemerataan akses layanan kritis. Jaringan 5G dapat mendorong smart manufacturing dan pertanian presisi di negara berkembang. Ini dapat menciptakan peluang kerja baru. Berikut adalah solusi dari materi ini. Yang pertama di bidang regulasi dan kebijakan. Yang pertama ada pemerataan akses dan subsidi. Pemerintah dan lembaga internasional memainkan peran penting dalam mengelola risiko 5G. Yang kedua ada regulasi keamanan standar. Menetapkan standar keamanan jaringan yang ketat dan transparansi secara global untuk mengatasi kekhawatiran. Ketiga ada alokasi spektrum. Pemerintah perlu mengalokasikan spektrum frekuensi yang memadai untuk 5G secara efisien. Berikutnya solusi di bidang infrastruktur dan investasi. Yang pertama adalah kemitraan publik swasta atau PPP. Mendorong
kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk berbagi biaya dan risiko. Yang kedua, model akses nirkabel tetap atau FWA, memanfaatkan teknologi 5G sebagai solusi yang lebih cepat dan hemat biaya. 3. Infrastruktur bersama atau shared infrastruktur, mendorong operator untuk berbagi infrastruktur pasif di daerah yang kurang padat penduduknya. Berikut solusi di bidang inklusi sosial dan pendidikan. Pertama, program literasi digital 5G. Meluncurkan program latihan bagi masyarakat dan UMKM. Yang kedua, ada fokus pada kesenjangan digital. Yang ketiga, jaringan berbasis aplikasi kemanusiaan. Sekian dari saya Raditya Rizal Anwar. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.